semuanya, welcome back to my channel. Nah jadi di video kali ini, video yang paling banyak di request, yaitu aku bakal room tour. Nah jadi kalau misalnya mau tahu gimana kamar aku, lanjut aja ke video selanjutnya. Check it out. Nah sebelum masuk ke room tour, pasti tuh banyak dari kalian yang bingung sebenarnya tempat tinggal di Korea tuh ada apa aja sih? Dan kenapa sih aku sendiri pilih one room kayak gitu kan? Nah jadi tempat tinggal di Korea yang paling sering kalian dengar pertama adalah asrama. Jadi tuh di setiap universitas mereka tuh pasti punya asrama. Dan enaknya asrama adalah kalian tuh gak perlu deposit, terus biasanya tuh per bulannya tuh murah kayak gitu. Cuma menurut aku gak enaknya adalah itu tuh banyak banget aturannya. Kayak misalnya kalian boleh bawa ini, kalian gak boleh bawa ini, kalian jam malam terakhir kali masuk ke asrama tuh jam berapa. Terus kalau misalnya kalian mau keluar asrama dan tidur di tempat lain misalnya harus izin dulu. Nah terus itu intinya banyak banget aturan asrama yang harus kalian taati. Nah yang kedua itu adalah one room. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia itu hampir sama kayak apartemen gitu sih one room. Intinya adalah untuk satu orang kayak gitu. Jadi di satu kamar, di satu kotak, di situ udah termasuk tempat tidur, dapur, kamar mandi, semuanya ada di dalam satu ruangan. Nah itu sendiri kalau di Korea itu kalian perlu deposit namanya, dan deposit itu mahal sih sebenarnya. Kayak tempat aku ini sendiri itu depositnya tuh 5 juta won per bulannya. Dan ini biasanya range-nya tuh beda-beda antara satu one room ke one room lainnya. Ada yang 1 juta won atau bahkan sampai 10 juta atau 20 juta won itu ada. Jadi tergantung dari kemampuan kalian gimana. Tapi standarnya itu 5 juta won. Nah terus habis itu kita bayar per bulan kan, biaya per bulan. Nah per bulannya kalau aku sendiri untuk Wolse, untuk rental per bulannya aja itu tuh 390.000 won per bulan. Nah cuma kalau one room sendiri yang paling penting adalah dia itu ada namanya gwalibi atau maintenance fee. Nah maintenance fee aku itu 50.000 won per bulan. Jadi aku bayarnya per bulan langsung ke yang punya one roomnya itu adalah 440.000 won per bulannya. Nah cuma maintenance fee ini juga beda-beda. Ada yang termasuk air sama internet kayak punya aku, itu tuh termasuk air sama internet. Ada yang nggak termasuk apa-apa, atau bahkan yang maintenance fee-nya tuh tinggi tapi itu dia udah termasuk semuanya. Jadi kayak listrik, gas tuh semuanya udah termasuk. Nah kalau aku sendiri itu 50.000 won itu cuma termasuk dari air sama internet. Tapi kalau untuk listrik sama gasnya itu aku akan bayar sendiri. Nah biasanya per bulan itu untuk listrik sama gas tuh di angka 30.000 sampai 40.000 won per bulannya gitu. Yang pasti itu juga beda-beda. One room tuh enaknya apa sih? Kenapa aku pilih one room? Pertama, dormitory di Yonsei itu mahal. Jadi bahkan lebih mahal daripada di one room. Kayak di Yonsei itu dormitory untuk satu orang itu harga bisa sampai 600.000 won per bulan. Which is mahal banget kan kayak gitu. Nah makanya itu aku pilih one room. Nah one room itu murah menurut aku, apalagi aku cuma dapet 440.000 won kan per bulannya. Gak ada peraturan sama sekali. Kalian mau pulang jam 10 malam, jam 12 malam, jam 1 malam juga terserah. Terus teman kalian mau nginep di sini itu juga gak masalah. Nah tipe yang lainnya itu ada Gosiwon. Nah Gosiwon itu sebenarnya mirip kayak one room, mirip, tapi itu kecil banget. Jadi kalau misalnya ini tempat tidur nih, bahkan tempat tidurnya lebih kecil daripada aku. Padahal tuh sama-sama single ya. Dan itu dari pojokan kamar tuh udah langsung tembok. Jadi bener-bener kalian tuh buat kayak semacam space buat gelar sajadah aja tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak saking kecilnya. Nah jadi makanya aku nggak mau ke Gosiwon, tapi yang pastinya itu jauh lebih murah. Gosiwon itu teman aku ada 300.000 won per bulan, dan di Gosiwon itu nggak ada depositnya. Terus habis itu kalian juga nggak perlu ada maintenance fee kayak gitu, juga nggak perlu bayar. Jadi bener-bener kalian cuma bayar 300.000 won per bulan, udah itu aja. Dan di situ pun kalian udah dapet nasi gratis. Jadi nasi putih tuh udah ada dapurnya kan, dapur bersama gitu kan. Jadi di dalam kamar tuh cuma literally ada tempat tidur sama kamar mandi. Jadi kayak misalnya tempat tidur, terus habis itu meja belajar, terus sama kamar mandi kalian. Jadi kayak dapurnya tuh di luar kalau Gosiwon ya. Nah terus habis itu di Gosiwon itu yang tadi di dapurnya tuh udah gratis nasi putih, gratis kimchi sepuasnya, terus ramyeon juga ada, terus habis itu kopi. Nah kopi kayak gitu tuh gratis semua karena emang milik bersama. Nah selanjutnya itu juga ada namanya Hasukjip. Nah aku sebenarnya nggak terlalu tahu Hasukjip tuh kayak gimana, cuma
setahu aku, sedengar-dengar aku, jadi kalian itu bayar per bulan langsung ke orang Koreanya gitu. Jadi kalian tuh tinggal bersama keluarga Korea gitu. Jadi di dalam rumah paling ada kamar buat kalian. Terus habis itu makannya tuh udah disediain sama mereka. Jadi kalian bener-bener bayar per bulan itu udah plus makan kayak gitu. Nah cuma aku nggak tahu itu kayak gimana karena teman-teman aku juga hampir nggak ada sih yang di Hasukjim ini. Jadi teman-teman aku tuh semuanya kebanyakan antara dormitory, asrama, terus habis itu one room atau gosiwon ini tadi kayak gitu. Jadi disesuaikan sama budget kalian masing-masing. Nah ini pintunya, dan pintunya tuh ada passwordnya gitu. Nah kita buka, kita pencet dulu passwordnya. Nah kita masuk. Cang. Nah ini kamar aku. Oke. Nah ini kurang lebih tuh one room kayak gini, beneran khusus untuk satu orang. Nah aku jelasin dari sini dulu dari awal. Haha, ini kita masuk. Nah kita masuk di sini tuh udah ada rak sepatu. Rak sepatu kita buka ya, just my sepatu. Terus habis itu di sini tuh ada meja belajar aku. Nah di sini tuh aku tuh ternyata di sini tuh router wifi-nya tuh nggak dibeliin. Jadi kayak aku harus beli sendiri. Ini aku beli 20.000 won. Terus raknya juga aku beli sendiri yang ini. Kalau yang rak sepatunya tadi udah langsung di sini ada. Terus habis itu di sini biasanya aku kalau misalnya buka laptop, terus habis itu ada stop kontak. Ini ada tanggalan aku. Nah tanggalan aku tuh meskipun aku suka digital, jadi udah ada sih sebenarnya di handphone. Tapi kalau nggak ditulis secara manual tuh rasanya ada yang kurang gitu. Jadi kayak aku tulis jadwal aku. Ini masker ada yang hitam ada yang putih. Terus tisu aku, buku catatan, ya dan lain-lain. Itu kotak P3K. Nah ini juga raknya udah langsung ada dari one room-nya. Terus kita nah ini tuh lemari aku. Jadi di atas tuh daripada kosong aku taruh koper aku. Nah lemarinya lumayan banyak. Nah ini tuh kalau lemari yang buat kayak coat gitu. Nih jadi kayak coat aku. Kayak aku masukin sini semua. Terus habis itu ini lemari yang untuk pakaian biasa. Gak banyak sih sebenarnya pakaian aku tuh. Tuh dikit doang kan. Di situ ada raknya gantungannya. Oke, terus di sini tuh kayak buat semua apapun yang ada kayak aku masukin sini. Lumayan gak akan aku buka karena pasti agak campur aduk. Nah di sini tuh ada microwave-nya. Ini microwave-nya. Terus habis itu ini ada kulkas. Kayak yang bagian atas tuh kosong, ceceng karena aku nggak ada apa-apa yang perlu di freezerin. Terus habis itu ini bagian bawahnya. Kayak aku beli ada jamur, terus habis itu telur, air, yogurt, Yakult ding, terus habis itu susu. Dan kayak gitu buat kulkasnya. Terus habis itu di sini kalau misalnya mau cuci piring. Itu alat cuci piring aku, tisu basah, ini sponsnya. Nah, terus ini tuh adalah sampah yang sampah makanan. Nah ini tuh sampah makanan. Jadi kalau di Korea itu kalian harus misahin sampah makanan kalian, sampah yang bisa didaur ulang sama sampah yang sekali buang. Nah ini tuh sampah makanannya tuh kreseknya kayak gini. Ini kreseknya bisa dibeli di convenience store terdekat kayak gitu. Terus di sini itu ada kompor. Nah di sini tuh ada kompor. Ini jarang banget aku pakai. Ya well karena aku nggak suka masak. Nah ini aku tuh baru beli chili sauce gitu, jadi kayak sambal buat pedes-pedesan, ada bon cabe, minyak, terus habis itu ada gula kayak gitu. Dan ini aku tuh udah lumayan banyak banget belinya sih sebenarnya. Terus di atasnya ceng, nah ini tuh another rak juga. Kalau misalnya dilihat ya itulah tempat aku menaruh semua panci dan kawan-kawan tuh baru, by the way aku baru beli panci, gak penting. Terus aku beli ramyeon, terus ada Nutella, ya dan segala macam, nasi instan. Nah pokoknya tuh tempat kayak gini buat makan makanan gitu. Nah kalau ini tuh kayak buat asap gitu, biar asapnya nggak kemana-mana, jadi dia ada alat ininya. Terus
mungkin kesini dulu. Nah ini tuh sebenarnya kalau dari kamar aku. Nah di kamar aku tuh ada berandanya gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke beranda ini, jejeng jejeng. Nah di sini tuh ada rak gantungan buat baju yang mau dipakai lagi atau baju yang harus dikeringin. Itu bisa ditaruh digantung di sini. Terus di sini tuh ada ada mesin cuci. Jadi kalau aku nyuci tuh di sini, terus dikeringinnya di sini. Dan di sini tuh ada jendelanya gitu. Jadi kalau misalnya aku buka jendelanya, nah, aku bisa mendapatkan udara segar. Dan di sini tuh kenapa aku suka beranda adalah dia tuh bisa enak banget gitu loh buat taruh barang. Ya another barang aku. Dan di sini juga ada raknya. Terus kayak belakangnya tuh aku taruh barang-barang gak penting dan yang gak perlu dikeluarin. Itu aku taruh sana. Gitu. Jadi lumayan gede sih sebenarnya. Nah setelah kita ke beranda sampingnya. Nah kenapa sih aku pilih kamar ini? Karena dia ada kacanya. Nah kaca ini tuh bukan aku yang beli. Jadi emang dari kamar ini udah ada kaca ini. Jadi kayak aku suka banget kaca yang seluruh badan. Nah kita masuk ke dalam rak yang paling aku suka. Karena semua barang-barang aku pastinya ada di sini. Nah yang paling atas tuh aku buat hair dryer. Terus habis itu pokoknya semua barang-barang perelektronikan. Nah itu aku taruh atas. Terus habis itu rak kedua, cincin, ini adalah tempat album aku. Ini ada album NCT. Terus habis itu ada novel juga. Ini novel Korea, Hong Joong-ki. Ini juga novel, ada Al-Quran. Nah pokoknya ini semua tempat kayak fan girling aku ada di sini. Ini tuh foto waktu di Busan, Museum Busan. Terus habis itu yang rak yang kedua ini tuh buat skincare. Nah jadi itu ada mulai dari body lotion, terus habis itu ada perfume, toner, hand cream, bedak lah, pokoknya semua yang per skincarean untuk peralatan untuk perawatan wajah tuh ada di di baris ketiga. Terus untuk baris kedua, ini tuh ada kayak misal jam-jam aku, strap Apple Watch aku, terus habis itu di sini juga ada per kacamataan, terus di sana ada maskeran. Terus habis itu ini yang paling penting kalau misalnya lagi summer adalah kipas angin yang bisa dibawa kemana-mana. Terus yang bawah tuh sebenarnya pokoknya barang selain di atas itu aku masukin bawah. Jadi kayak kotak-kotak, makanan, solasi, segala macamnya itu aku taruh bawah. Terus, nah di sini tuh udah ada AC-nya. Terus ini tempat tidur aku, kurang lebih kayak gini. Gitu. Nah terus itu kalau misalnya kalian di One Room Korea itu tuh kalian wajib membeli air putih sendiri. Nah jadi pasti kita tuh beli air putihnya tuh langsung banyak-banyak gede kayak gitu. Oke. Nah yang terakhir kita akan masuk ke kamar mandi aku. Jing 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 jing. Tatang. Nah ini kamar mandinya. Halo. Nah, ini kamar mandinya ada kaca biasa lah ya. Kaca. Wastafel. Ini kayak pencuci muka, sabun dan sikat gigi aku. Terus habis itu ya di sana adalah kamar mandinya. Itu ya kurang lebih kayak gini kamar mandinya, lumayan sih. Nah jadi sekian aku cerita-cerita tentang tempat tinggalnya dan room tournya kayak gimana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.